Teman baik kakakku adalah seorang obsesif. Sejak kecil dia punya pikiran yang tidak pantas padaku. Di permukaan, dia adalah dewi yang diimpikan oleh miliaran pria di sekolah. Tetapi di belakang, dia adalah bajingan yang menyeretku ke hotel setelah aku mabuk. Baru sehari yang lalu, aku hendak menyatakan cinta pada gadis yang kusukai selama 6 tahun. Tapi aku tidak menyangka balasannya hanyalah kalimat, "Kamu baik, tapi kamu bukan seleraku." Ternyata semua ini hanyalah hayalanku sendiri. Sedih, aku pergi ke bar. Duduk di meja bar, aku minum satu gelas demi satu gelas hingga tak sadarkan diri. Yang kuingat hanya samar-samar, ada seorang gadis berwajah sangat cantik datang ke sisiku. Pagi harinya. Ketika sinar matahari pertama menembus jendela dan menyinari kamar, aku bangkit dari tempat tidur dengan linglung. Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang menekan dadaku. Otakku langsung sadar. Ini tidak apa-apa jika tidak dilihat, tapi begitu dilihat aku kaget. Ada apa ini? Mengapa ada seorang gadis tidur di sampingku? Aku buru-buru menunduk dan menarik selimut. Astaga! Pakaianku mana? Kemana perginya? Ada apa? Adik kecil, tidurmu tidak nyaman? Pada saat ini, suara yang tidak terlalu keras maupun terlalu pelan masuk ke telingaku. Mendengar suara itu, aku menoleh ke arah gadis di sampingku. Aku hampir meledak di tempat. Sial, ada apa dengannya? Jangan-jangan semalam aku dan dia sudah berhubungan intim? Saat aku bingung, gadis di sampingku perlahan membuka matanya. Selamat pagi, adik kecil. Gadis itu menguap lalu perlahan duduk dari tempat tidur. Saat dia bergerak, selimut yang menutupi tubuhnya seolah kehilangan penopang dan meluncur turun di kulitnya yang halus dan lembut. Melihat pemandangan ini, wajahku langsung memerah dan aku menelan ludah. Kenapa, adik kecil, tidak mengenali kakak lagi? Bibir Licia sedikit terangkat, membentuk senyuman genit yang menggoda. Di wajahnya yang sangat cantik itu, terpancar ekspresi yang sulit ditebak. Aku seketika merasa pusing luar biasa. Bagaimana mungkin tidak mengenali? Gadis cantik luar biasa di depanku, seolah bidadari turun dari surga. Bukankah dia teman baik kakakku? Licia, Kak Yaya. Semalam apa yang kita lakukan? Wajahku memerah padam, gugup sampai tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Licia sedikit mengernyitkan dahi, mengingat kejadian semalam, lalu dengan lembut berkata, "Adik kecil, kau tidak ingat apa yang terjadi semalam?" Aku hanya ingat semalam aku minum terlalu banyak sendirian di bar. Adapun apa yang terjadi setelahnya. Licia menatapku, lalu berkata dengan santai. "Begitu ya, semalam kakak pergi ke bar bersama teman sekamar dan melihatmu mabuk berat di sana. Awalnya aku ingin mengantarmu kembali ke kampus, tapi aku tidak tahu di mana asramamu. Akhirnya, aku tidak punya pilihan selain membawamu ke hotel untuk beristirahat semalam." "Lalu bagaimana, Kak Yaya?" Aku menatap Licia dengan gugup dan bertanya. Tak disangka, dia memberiku tatapan penuh makna. Saat itu, aku seketika merasa firasat buruk. Awalnya kakak ingin mengantarmu ke kamar lalu pergi. Siapa tahu adik kecil tiba-tiba menarik tangan kakak. Terus menarik kepelukanmu. Bahkan menarik pakaian kakak. Dan bertanya kenapa aku menolakmu. Mendengar itu, aku menunduk penuh rasa bersalah. "Maaf, Kak Yaya. Ini semua salahku." Sebelum aku selesai berbicara, Licia memotong. "Tidak apa-apa, adik kecil. Kakak mengerti." Mendengar itu, aku langsung mengubur kepalaku di dalam selimut. Saat ini, aku bahkan ingin mati. Bagaimana aku bisa menghadapi Kak Yaya lagi nanti? Aku meniduri sahabat terbaik kakakku. Jika kakakku tahu, dia pasti akan datang dari Modu untuk membunuhku. Sekitar 10 menit kemudian, aku melihat Licia pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan aku buru-buru mengambil pakaian di lantai dan memakainya. Aku meliriknya dengan hati-hati. Dia mengenakan gaun putih salju yang panjang, rambutnya yang basah tergerai begitu saja di bahunya. Dia seperti peri yang turun ke bumi. Yang lebih menarik perhatian adalah sepasang kaki jenjang yang terlihat samar-samar di bawah gaun itu. Kaki putih mulusku. Aku tidak tahan untuk melihatnya lebih lama. Aku tidak menyangka sudah 2 tahun tidak bertemu. Kak Yaya menjadi begitu cantik. Menyadari tatapanku, Licia mendongak dengan lembut. Kemudian dia tersenyum manis, seperti bunga musim semi yang mekar, membuatku buru-buru mengalihkan pandangan. Aku pura-pura melihat keluar jendela. "Kak Yaya, apa yang terjadi?" Sebelum aku sempat bereaksi, aku melihat Licia menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya sedikit. Malam itu sungguh pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagiku. Sebelumnya, aku bahkan belum pernah berpegangan tangan dengan anak laki-laki lain. Saat mengucapkan kata-kata terakhir, suaranya menjadi semakin lemah, hampir tidak terdengar, tetapi makna sugestif di dalamnya semakin kuat. Aku terdiam, dan rasa ketakutan yang disebut keberanian mulai tumbuh di lubuk hatiku. Aku benar-benar pantas mati. Tidak, sepertinya ini juga pertama kalinya bagiku. Aku butuh setengah jam untuk pulih. Aku menatap Licia dengan gugup dan bertanya dengan ragu, "Kak Yaya, apa yang kamu ingin aku pertanggungjawabkan? Biarkan aku berpikir." Sebelum Licia selesai berbicara, dering telepon berbunyi di ruangan yang pengap. Itu adalah ponsel di sakuku. Aku tidak ragu untuk mengeluarkan ponselku dari saku dan melihat layar pemanggil sebelum menjawab.
Peneleponnya adalah teman sekamarku. Kak Jiang Bai, kamu di mana? Mengapa kamu tidak kembali semalaman? Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, aku langsung menutup telepon dan mendongak. Tatapanku sedikit ragu untuk menatap Licia di depanku. Kak Yaya, teman sekamarku memanggilku untuk sesuatu, jadi aku akan kembali dulu. Apapun yang terjadi, kita bisa membicarakannya di Lva Fao Pao. Aku tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Baru setelah sosokku memasuki lift, dia menghela nafas lega, lalu perlahan menarik pandangannya. Selanjutnya, sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia tersenyum tipis yang sulit dikenali. Adik kecil, jangan harap bisa lolos dari genggaman kakak. Dalam perjalanan kembali ke sekolah dengan mobil, aku melihat keluar jendela, tetapi dalam benakku terus terlintas wajah cantik Licia. Jadi aku membuka Lva Fao Pao dan mencari 3 kata Licia. Hasilnya kosong, tidak ada orang seperti itu. Ada apa? Aku jelas ingat sebelumnya. Aku sepertinya pernah berteman dengannya di Lva Fao Pao. Mungkinkah Kak Ya yang memblokirku? Memikirkan Licia membuat kepalaku pusing. Dia adalah sahabat kakakku. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Awalnya, aku berencana untuk berpura-pura bodoh dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Siapa sangka Kak Yaya langsung berkata kepadaku untuk bertanggung jawab. Ini benar-benar membuatku panik. Apa maksudnya ini? Aku harap Kak Yaya hanya bercanda. Tidak lama kemudian, aku kembali ke Universitas Modu. Dalam perjalanan kembali ke asrama, aku kebetulan melewati supermarket. Secara kebetulan, aku bertemu Su Qian. Ketika aku melihatnya, aku bahkan tidak melihat Su Qian, dan aku bersiap untuk memutar jalan pergi. Siapa sangka saat itu Su Qian membuka mulutnya. Jiang Bai, mengapa kamu berpura-pura tidak melihatku? Mendengar ini, aku bahkan tidak menoleh dan berkata, oh, aku tidak memperhatikan. Setelah mengatakan itu, aku segera pergi dengan cepat, sama sekali tidak memperhatikan apa yang dikatakan Su Qian di belakang. Su Qian memandang Jiang Bai yang berbeda dari sebelumnya. Karena kesal, aku langsung membuka komputer setelah kembali ke kamar. Oh, setelah bermain beberapa game dan meletakkan mouse, aku hendak minum air ketika ponsel di meja berbunyi. Dengan perlahan aku meraih ponselku, menggeser layar dengan cekatan, dan menemukan permintaan pertemanan baru. Nama penggunanya adalah Putri Pejuang Cantik. Melihat avatar yang lucu itu, selain mengetahui bahwa itu adalah seorang gadis, segalanya tampak begitu misterius. Di sisi lain, di asrama putri, Elliot Hiknha menatap layar ponselnya dengan penuh perhatian. Jari-jarinya sesekali mengetuk tepi ponsel. Matanya dipenuhi harapan dan kebingungan. Ada apa ya, adik kecil ini? Mengapa dia belum menerima permintaan pertemanan saya? Apakah dia tidak melihatnya? Atau dia sedang sibuk dengan hal lain? Saat Elliot Hiknha gelisah menunggu, Yao Yanxin menepuk bahunya. Nha, kenapa melamun? Tersadar dari lamunannya, Elliot Hiknha tersenyum. Tidak apa-apa, hanya memikirkan sesuatu. Oh, ayo pergi. Ayo kita makan. Oke, malam pun tiba, kampus Universitas Modu yang ramai dan semarak perlahan diselimuti oleh cahaya lampu yang gemerlap. Aku dan keempat teman sekamarku datang ke sebuah kedai sate dan duduk di tempat yang sederhana di luar. Ini adalah pertemuan makan pertama kami berempat setelah masuk universitas. Semua orang sangat bersemangat. Saat beberapa orang sedang memesan makanan, ponsel di saku Jiang Bai berdering. Ding! Dia mengeluarkan ponselnya. Itu adalah permintaan pertemanan dari Putri Pejuang Cantik yang sama dari sore tadi. Jiang Bai melihatnya. Dari awal sampai akhir dia tidak mengerti siapa sebenarnya Putri Pejuang Cantik ini. Mungkinkah itu Kak Yaya? Aku memikirkannya dan merasa itu agak tidak mungkin, karena wanita secantik Kak Yaya. Bagaimana mungkin dia menggunakan nama panggilan seperti ini, dan memiliki avatar yang begitu lucu? Kak Bai, sedang apa? Lihatlah, apalagi yang ingin kamu makan? Saat aku sedang berpikir, Liu Yu di sampingku menyerahkan menu dan bertanya. Aku tidak mau. Kalian pesan saja, aku bisa makan apa saja. Aku meletakkan ponselku. Setelah makanan siap, ayo kita minum. Kita semua pasti bisa menemukan cinta kita di universitas. Tentu saja. 2 jam kemudian, keempat kami berjalan sempoyongan menuju asrama. Elliot Hiknha baru saja selesai berlatih untuk acara penyambutan mahasiswa baru. Saat melewati asrama putra, dia mendongak dan melihatku berjalan sempoyongan tak jauh dari sana. Adik kecil ini mau kemana lagi ya? Kenapa dia sempoyongan begitu? Elliot Hiknha bergumam. Aku pun menabraknya tanpa sengaja. Maaf, kamu tidak apa-apa? Aku segera meminta maaf saat menyadari aku menabrak seseorang. Saat aku mendongak, aku terkejut. Astaga, bukankah ini Kak Yaya? Kenapa dia ada di sini? Elliot Hiknha menatap wajahku yang memerah dan sedikit mabuk. Dia mengendus-endus dan mencium bau alkohol. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Adik kecil, kamu minum-minum sendirian? Mataku sedikit berkaca-kaca. Aku mendongak menatap Elliot Hiknha, tertawa bodoh, lalu berdiri terhuyung-huyung dan berjalan terhuyung-huyung ke arah Elliot Hiknha. Tidak. Aku pergi makan bersama teman sekamarku dan minum sedikit, kataku tergagap. Lagi pula,
Aku tidak bersalah, tidak bersalah. Oh ya? Kak Yaya, apa yang kakak lakukan di sini? Mendengar ini, Elliot Hikna teringat bahwa permintaan pertemanan dari dirinya belum disetujui. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata dengan lembut. Adik kecil, apa kamu tidak akan bertanggung jawab pada kakak? Begitu dia mengatakan itu, angin dingin bertiup. Aku tiba-tiba sadar. Berapa? 66, Elliot Hikna menghitung dengan jari-jari putihnya yang seputih salju, lalu membuka aplikasi pesan, dan menyetujui permintaan pertemanan saya. Ini untukmu, ingat jangan sampai tidak membalas pesan kakak. Begitu aku mengambil ponselku, aku melirik avatar yang disematkan di gelembung hijau dan mataku yang lebih besar dengan nama panggilan yang lebih unik. Ya ampun, ternyata Mbak Yaya adalah pahlawan super yang dulu adalah teman baikku. Mbak Yaya. Pahlawan super? Aku bahkan belum selesai bicara, tapi Licia sudah memotongku. Jari-jarinya menyentuh wajahku yang cantik dan menawan, mendekatiku. Napas hangatnya membelai telingaku. Berbisik, adikku yang bau, kamu tidak mau membalas pesan kakak? Jangan-jangan kamu mau kakak cium? Kalimat itu seperti arus listrik yang menembus tubuhku, membuat jantungku berdebar kencang. Aku merasakan gelombang panas menjalar dari telingaku. Cepat menyebar ke seluruh tubuh. Aku tidak pernah menyangka Licia yang anggun akan mengatakan hal seperti itu. Untuk sesaat, aku tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, mata Licia menunjukkan sedikit godaan dan provokasi, seolah menunggu reaksinya. Menghadapi kontak sedekat ini dan kata-kata ambigu itu. Wajahku memerah. Aku gugup sampai napasku menjadi terengah-engah. Aku berusaha keras menekan kepanikan di hatiku dan menjawab dengan terbata-bata. Bab 6 hari kedua latihan militer. Jiang Bai dan 3 lainnya menerima pesan di grup sore hari untuk mengambil seragam latihan militer mereka. Ding! Begitu aku kembali ke asrama, ponsel Jiang Bai berdering. Ketika aku melihatnya, itu adalah pesan dari Licia. Pahlawan super, adikku yang bau, sedang apa? Apakah kamu merindukan kakak? Nakal, melihat pesan itu, sudut bibir Jiang Bai tanpa sadar tersenyum. Kenapa Mbak Xia ini selalu menggodaku? Orang pertama yang mengajukan aplikasi di ibu kota. Aku baru saja mengambil seragam latihan militer. Ada apa? Pahlawan super tidak apa-apa, hanya saja kakak merindukan adikku. Malu. Jiang Bai tidak membalas. Bukan karena dia tidak mau membalas. Tapi dia benar-benar tidak tahu harus membalas apa. Sejak dia dan Licia mengalami sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Dia selalu merasa bersalah dan tidak tahu bagaimana menghadapi Licia. Ayo. Saudara Bai, masuk akun. Kami akan membantumu terbang. Lin Zixuan berteriak. Jiang Bai menatap Lin Zixuan tanpa daya dan duduk di kursi untuk membuka komputernya. Langsung saja masuk ke LOL. Siap, tegak. Dengan perintah tegas dari instruktur, semua orang dengan cepat menyesuaikan postur mereka, berdiri dengan seragam. Kemudian, instruktur berkata dengan dingin, berdiri tegak selama 1 jam. Jika ada yang berani bergerak sembarangan atau bermalas-malasan dan ketahuan olehku, akan ditambah 20 menit. Kalimat ini meledak di kerumunan seperti kejutan. Wajah semua orang langsung menunjukkan ekspresi kesakitan dan ketidakberdayaan. Perlu diketahui, berdiri di bawah terik matahari yang menyengat selama 1 jam sudah cukup menyiksa. Jika dihukum berlipat ganda karena kesalahan kecil, itu akan menjadi mimpi buruk. Semua orang diam-diam mengeluh, tetapi tidak berani sedikit pun mengeluh atau menolak. Mereka hanya bisa menahan terik matahari, mengatupkan gigi dan bertahan. Setiap menit dan setiap detik terasa sangat lama. Keringat mengalir dari dahi, membasahi gunung. Namun, tidak ada yang berani mengulurkan tangan untuk menyekanya, karena takut menarik perhatian instruktur. Dan menerima hukuman yang lebih berat. Waktu berlalu detik demi detik, matahari semakin terik. Sebaliknya, Jiang Bai dan 3 lainnya, kecuali Jiang Bai dan Wang Hu, serta Liu Yu yang matanya terus melirik ke arah gadis-gadis. Lin Zixuan memejamkan mata dan membuka mata, hampir tertidur. Kemarin mereka langsung bermain game sampai jam 1 pagi. Mereka tidur 5 jam sebelum berkumpul di lapangan. Lin Zixuan, si pria sok keren, tidak tidur semalam. Setelah bermain game, dia terus menonton siaran langsung wanita cantik. Instruktur berjalan perlahan di tengah-tengah barisan yang rapi dengan langkah yang mantap dan tegas. Matanya yang tajam bagaikan pisau. Seolah mampu melihat segalanya, menatap tajam setiap orang. Tiba-tiba instruktur mengerutkan kening. Bisa tertidur sambil berdiri? Sungguh berbakat. Lin Zixuan saat itu sudah menutup matanya dan tertidur pulas. Dia sedang bermimpi bercinta dengan dewi pujaannya. Tepat di saat paling krusial, suara instruktur menarik Lin Zixuan kembali ke dunia nyata. Mahasiswa ini tidur nyenyak sekali. Instruktur kini sudah berada di depan Lin Zixuan. Beberapa orang di sebelahnya, seperti Wang Hu, berusaha keras menahan tawa. Anak berkacamata, bukan tidak mau membantumu, tapi instruktur sudah datang, tidak sempat lagi. Lin Zixuan seketika terbangun mendengar suara itu. Pandangannya langsung bertemu dengan wajah instruktur yang serius dan persegi. Instruktur, ada apa? Bukankah aku sedang bercinta dengan dewi pujaanku? Mengapa aku ada di lapangan latihan militer? Mungkinkah ini mimpi?
Lin Zixuan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Meskipun begitu, perkataannya terdengar jelas oleh instruktur. Jiang Bai dan Wang Hu yang berada paling dekat dengannya juga mendengar ucapan yang mengejutkan ini. Hahaha, benar-benar perkataan yang lucu. Kau membuatku tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Wang Hu tidak bisa menahan tawa. Namun, instruktur tidak tertawa. Ini berarti konsekuensinya akan sangat serius. Instruktur terdiam sejenak, lalu menatap Wang Hu. Wang Hu sontak berhenti tertawa. Kemudian, instruktur malah tersenyum. Mahasiswa ini lucu sekali. Ya, tertawa saja. Lanjutkan tertawa. Mengapa berhenti? Kamu dihukum latihan militer 20 menit. Jiang Bai di sampingnya mendengar itu dan merasa lega. Untung aku menahan diri, kalau tidak pasti celaka. Setelah berkata begitu, instruktur kembali menatap Lin Zixuan dan berkata, sedangkan kamu? Sepertinya kamu belum bangun. Kalau begitu, sekarang segera lari mengelilingi lapangan untuk membuatmu sadar. Instruktur, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Tambah 5 putaran lagi. Baik, instruktur. Lin Zixuan memasang wajah muram. Ia berbalik dan dengan enggan mulai berlari mengelilingi lapangan. Jiang Bai dan kedua temannya diam-diam dalam hati menyemangati Lin Zixuan. Orang-orang yang tersisa, selain mahasiswa yang dihukum menambah 20 menit latihan militer itu. Semua istirahat di tempat selama setengah jam. Begitu mendengar ini, semua orang langsung terbaring di rumput. Aku lelah sekali. Tepat saat itu, Liu Yu menunjuk seorang gadis tidak jauh dari sana dan berkata, lihat, Kak Bai, lihat, gadis-gadis itu lumayan cantik. Jiang Bai melirik sekilas. Tidak tertarik. Liu Yu mengangkat bahu tak berdaya. Oh, tidak lama kemudian. Lin Zixuan akhirnya selesai berlari 15 putaran. Dia merasa seluruh tubuhnya hampir remuk. Benar saja, begadang semalaman ditambah latihan militer 1 jam. Dan harus lari 15 putaran lagi. Terlalu berat, tidak tahan. Kamu baik-baik saja? Jiang Bai melihat Lin Zixuan yang terbaring di sampingnya terengah-engah dan bertanya. Mendengar ini, Lin Zixuan mengangkat kepala dengan ekspresi bingung. Dia menatap Jiang Bai dengan ekspresi tak berdaya, seolah berkata, lihat aku yang terengah-engah ini. Apakah terlihat seperti baik-baik saja, saat semua orang duduk atau berbaring, memanfaatkan waktu untuk beristirahat. Sebuah sosok indah dan mempesona, bagai lukisan, muncul tanpa peringatan di lapangan kosong. Yang lebih menarik perhatian adalah, dia membawa segelas teh susu di antara sikapnya yang cenderung melindungi diri. Kontras tajam dengan temperamennya yang segar dan tidak duniawi, namun terlihat begitu harmonis dan alami. Sosok yang begitu mempesona ini langsung menarik perhatian semua orang, membuat orang takjub. Ya, sosok yang begitu mempesona itu adalah Li Xia. Hari ini, Li Xia mengenakan topi dukbil seputih salju. Bagaikan angsa putih yang anggun, menarik perhatian. Gaun putihnya yang segar dan tidak duniawi bagaikan bunga lili yang mekar. Memancarkan aroma samar. Angin sepau-sepau berhembus, roknya bergoyang lembut. Seolah menari dengan tarian yang anggun. Dan saat ini, Li Xia melangkah dengan ringan, seolah berjalan di atas awan menuju depan. Setiap langkah membawa aura yang luar biasa. Karena lapangan dipenuhi oleh mahasiswa baru, tidak banyak orang yang mengenal. Bintang kampus Universitas Modu yang dingin dan angkuh, Li Xia. Namun, beberapa orang yang jeli mengenalinya. Meskipun Li Xia mengenakan topi dukbil. Hei, terlihat sangat familiar. Oh, benar. Bukankah ini bintang kampus kita yang dingin dan angkuh, Li Xia? Aku tidak menyangka aku bisa melihat sekilas kecantikan bintang kampus yang dingin dan angkuh begitu aku masuk. Aku tidak menyesal seumur hidupku. Ya ampun, gadis ini terlalu cantik. Dia benar-benar bidadari yang keluar dari lukisan. Melihatnya membuat mata silau. Mereka hampir terkesima. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Di mana? Di mana? Cepat biarkan aku menatapnya. Begitu mendengar ada gadis, Lin Zixuan, yang tadinya terengah-engah, kini menjadi bersemangat. Jiang Bai juga mendengar suara itu dan mengikuti pandangan keduanya. Melihat itu saja sudah cukup membuat Jiang Bai kaget luar biasa. Sialan, bukankah ini Mbak Xia? Kenapa dia datang ke latihan militer? Mungkinkah dia mencariku? Bab 7 Xiao Bai Bai, latihan militer melelahkan? Saat Jiang Bai masih terpana, Li Xia sudah sampai di depan Jiang Bai dan berhenti. Kemudian, Li Xia berjongkok. Dia mengedipkan mata bunga persiknya yang menawan, sudut bibirnya sedikit terangkat. Hehe, Xiao Bai Bai. Latihan militer melelahkan? Mendengar suara itu, Jiang Bai langsung kembali sadar. Matanya menatap Li Xia di depannya dengan tidak percaya. Dia terpaku selama setengah hari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selesai. Waktunya berlalu. Mbak Xia memang datang mencariku. Liu Yu dan 2 orang lainnya melihat gadis itu datang mencari Jiang Bai, semuanya terengah-engah tak percaya. Terutama saat mendengar gadis itu memanggil Jiang Bai, Xiao Bai Bai, Lin Zixuan dan yang lainnya langsung tercengang. Astaga, mereka berdua pasti ada hubungan. Xiao Bai Bai, latihan militer sangat melelahkan,
Pasti haus kan? Datanglah, kakak belikan kamu teh susu. Li Xia mengeluarkan sedotan, memasukkannya ke dalam teh susu, dan langsung menyerahkannya ke depan Jiang Bai. Mendengar ini, Jiang Bai merasa sedikit tidak berdaya. Mbak Xia memberinya teh susu di depan banyak orang. Ini benar-benar membuatnya sedikit bingung. Sulit diatur. Li Xia menatap Jiang Bai di depannya, membuatnya linglung seolah tidak mendengar apa yang dikatakannya. Dia merasa sedikit aneh dan berpikir dalam hati. Adikku yang nakal, ada apa? Apa kamu takut padaku? Dengan penuh rasa ingin tahu, Li Xia mengulurkan tangan dengan lembut dan dengan hati-hati mencubit pipi Jiang Bai. Saat jari-jarinya menyentuh kulit Jiang Bai, perasaan aneh muncul di hatinya. Wajah Jiang Bai lembut, hangat, seolah dia bisa merasakan aliran darah di bawah kulitnya. Jantung Li Xia yang tadinya tenang berdebar kencang, rona merah yang sulit dikenali muncul di wajahnya. Melihat ini, Jiang Bai tanpa sadar mundur sedikit, buru-buru mengambil susu. Kak Xia, terima kasih. Mendengar itu, Li Xia tersenyum manis. Sama-sama, kakak duluannya. Oh iya, adikku, susu ini cuma boleh kamu minum sendiri ya. Li Xia berbalik dengan ringan, matanya menatap dalam ke Jiang Bai, sudut bibirnya sedikit terangkat, menunjukkan senyuman nakal dan menggemaskan. Senyuman ini membuat Lin Zixuan dan kedua temannya yang lain tertegun, bahkan air liur yang keluar dari sudut mulut mereka tidak mereka sadari. Jiang Bai terus menatap sosok Li Xia yang menghilang dari lapangan. Baru setelah itu jantungnya yang tegang bisa rileks. Astaga, Kak Xia ini sebenarnya mau apa? Seandainya saja waktu itu aku tidak minum terlalu banyak. Minum membuat orang berbuat salah. Setelah Li Xia pergi, Lin Zixuan dan kedua temannya menyeka air liur dari sudut mulut mereka, lalu mengalihkan pandangan ke Jiang Bai yang sedang meminum susu. Bukan apa-apa, tapi Kak Bai, hebat banget, cewek secantik itu. Datang mengantarkan susu untukmu. Jangan bilang kalian punya hubungan apa? Lin Zixuan bertanya lebih dulu, tidak sabar. Iya benar. Kak Bai, aku dengar dia memanggilmu, Xiao Bai Bai. Jangan mencari alasan sembarangan untuk mengelabui kami. Liu Yu berbicara sambil menatap iri pada susu di tangan Jiang Bai. Kalian tahu, lihat wajahmu yang tampak luar biasa. Dan postur tubuhmu yang sempurna ini, kenapa tidak ada cewek yang mengantarkan susu untukku? Wang Hu memamerkan postur tubuhnya dengan wajah sedih. Jiang Bai mendengar perkataan beberapa anak kurang ajar itu menjadi tidak berdaya. Kalian pikir aku mau? Aku kan terpaksa. Lagi pula dia biasanya tidak suka minum susu. Tapi ketika memikirkan Li Xia yang bilang susu itu hanya untuknya, dia akhirnya meminumnya sendiri. Sedangkan melihat tatapan iri ketiga anak kurang ajar itu, Jiang Bai langsung memilih untuk mengabaikannya. Bisakah kalian tidak begitu kepo? Dia adalah kakakku, dia. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Jiang Bai menjelaskan tanpa daya. Namun, Lin Zixuan tampaknya tidak terlalu percaya dengan penjelasan Jiang Bai. Dia mengerutkan kening. Dan bertanya lagi, benarkah? Tapi kenapa aku merasa? Masalahnya tidak sesederhana itu. Mendengar ini, Jiang Bai mengerucutkan bibirnya dengan putus asa. Pokoknya apa yang kubilang itu benar. Pikirkan saja sesuka kalian. Adegan Li Xia memberikan susu kepada Jiang Bai barusan juga terlihat oleh Su Qianqian yang sedang beristirahat tidak jauh dari sana. Siapa gadis itu? Mengapa dia mengantarkan susu untuk Jiang Bai? Mungkinkah mereka pacaran? Su Qianqian saat ini entah kenapa selalu merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di hatinya. Pokoknya perasaan yang sangat tidak enak. Waktu istirahat selesai. Semua berdiri, berkumpul. Suara komandan latihan berteriak nyaring. Semua orang segera kembali ke barisan kelas masing-masing mendengar suara itu. Begitu Jiang Bai kembali ke barisan, dia mengangkat kepala dan melihat Su Qianqian berdiri di barisan paling depan di barisan seberang, sedang menatapnya. Melihat ini, Jiang Bai hanya melirik sekilas lalu mengalihkan pandangannya, seolah tidak melihat. Melihat ini, Su Qianqian diam-diam merasakan sedikit kekecewaan dan kemarahan. Selanjutnya, dengan perintah komandan, latihan militer dilanjutkan. Sepanjang sore, semua orang sibuk berbaris atau melakukan gerakan kaki. Semuanya menderita di bawah terik matahari. Menjelang jam makan sore, komandan membubarkan semua orang, menyuruh mereka makan dulu, lalu berkumpul lagi di lapangan pada malam hari. Malam harinya, semua tim latihan militer menampilkan pertunjukan di lapangan. Saat ini, Jiang Bai sedang bosan menopang dagunya sambil menonton pertunjukan. Lin Zixuan si cowok pendiam itu sudah lari ke tim sebelah untuk menonton gadis-gadis menari sejak awal. Setelah beberapa gadis di kelas selesai bernyanyi, komandan berkata, masih adakah yang mau tampil menunjukkan bakatnya di depan semuanya? Begitu kata-kata itu keluar, Liu Yu dan Wang Hu bertukar pandang, menyeringai jahat, lalu berteriak keras. Komandan, Jiang Bai bilang dia punya pertunjukan untuk ditampilkan. Mendengar ini, Kak, apakah kau mengingatnya? Jiang Bai menatap keduanya dengan bingung, kapan aku bicara? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, tolong pergilah ke depan untuk tampil, Jiang Bai. Meskipun enggan, Jiang Bai hanya bisa naik ke panggung. Semua karena kedua putraku yang tidak berguna. Jiang Bai berdiri dan menatap keduanya dengan tatapan melankolis.
Kemudian dia berjalan ke depan. Jiang Bai berdiri di tengah dan melihat semua orang memperhatikannya. Dia menarik napas dalam-dalam dengan gugup, lalu sedikit tersenyum, "Halo semuanya. Aku tidak punya bakat lain, jadi aku akan menyanyikan lagu untuk kalian semua." Pria ini tampan sekali. Dia persis seperti tipe idealku. Kalau dipikir-pikir, dia memang sangat tampan. Aku hanya tidak tahu apakah dia punya pacar. Wanita-wanita di sekitarnya berdiskusi dengan riuh. Jiang Bai memang memiliki wajah tampan, alis dan matanya. Wajahnya seperti batu giok yang memerah, senyumnya sehangat sinar matahari musim semi. Namun, aku hanya bisa menyanyikan beberapa lagu. Jadi apakah ada orang di sini yang bisa menyanyikan lagu? Jika ada yang lupa lagunya, kita bisa bernyanyi bersama. Begitu Jiang Bai mengatakan ini, para gadis di sekitarnya langsung antusias. Aku bisa menyanyi, ganteng, pilih aku, lihat saja wajahmu yang jelek. Kakak tampan itu akan memilihmu. Dasar nenek sihir. Apa katamu? Lihat aku akan merobek mulutmu. Tiba-tiba kedua gadis itu saling memaki, hampir berkelahi. Untungnya, instruktur segera menghentikan mereka. Jika tidak, pasti akan ada pertumpahan darah. Saat itu, sebuah suara manis terdengar. Aku akan bernyanyi bersamamu. Jiang Bai mengikuti arah suara dan melihat ke sana. Yang datang adalah Li Xia. Sebelum Jiang Bai sempat berbicara, Li Xia berjalan ke samping Jiang Bai dengan langkah ringan. "Kakak Xia, kenapa kamu di sini?" Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mendengar itu, Li Xia mengangkat alisnya. "Kenapa? Kakak tidak boleh datang?" "Tidak, bukan begitu. Kalau begitu, mari kita mulai." Baiklah." Kemudian, Li Xia mengerucutkan bibirnya. Tersenyum pada Jiang Bai. Ada beberapa hal yang tidak sempat diucapkan. Di sampingnya, Jiang Bai mendengar nyanyian Li Xia yang merdu dan tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dalam hatinya. Aku tidak menyangka kakak Xia bernyanyi dengan begitu baik. Hanya satu orang yang merasakan tanda merah di hatinya, teringat akan kalimat-kalimat itu dan air mata bodoh yang jatuh. Kemudian keduanya bernyanyi bersama, hanya menyisakan satu kalimat, "Apa kabarmu sekarang?" Setelah lagu berakhir, Jiang Bai kembali ke halaman rumput dan turun. Tanpa diduga, Li Xia juga mengikutinya dan duduk di samping Jiang Bai. Melihat itu, Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Kakak Xia, ada perlu apa?" "Tidak ada, kenapa?" "Oh, Xiao Bai Bai, aku tidak menyangka kamu juga pandai bernyanyi." Li Xia mendekat ke telinga Jiang Bai, menghembuskan napas panas dengan lembut, dan berkata dengan suara lembut. Napasnya yang seperti embun itu menyapu dada Jiang Bai, membuatnya sedikit pusing, jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya tanpa sadar memerah. Jiang Bai bergeser sedikit dengan hati-hati, tanpa menyadari bahwa gerakan kecilnya telah diperhatikan oleh Li Xia. Jadi, jika dia bergerak sedikit, Li Xia juga bergerak sedikit. Seluruh operasi ini membuat Liu Yu dan Wang Huo yang menonton dari samping terkejut. Bab 8, Kakak Xia tidak hamil, kan? Li Xia kembali ke kamarnya. Memikirkan apa yang terjadi antara dia dan Jiang Bai 2 hari terakhir ini membuatnya sangat malu. Bahkan jantungnya masih berdebar sedikit. Apalagi dia memberikan susu kedelai kepada Jiang Bai dan bernyanyi bersamanya di depan begitu banyak orang. Sebagai seorang gadis, bohong jika dia tidak gugup. Namun, memikirkan bahwa itu adalah orang yang disukainya, dia sangat bersemangat di dalam hatinya. "HMPH, dasar brengsek. Aku pasti akan mendapatkanmu cepat atau lambat." Li Xia mendengus manja. Aku hendak membuka ponsel untuk mengirim pesan kepada Jiang Bai. Tepat pada saat itu, beberapa orang bergegas masuk ke kamar dengan panik. Sebelum melihat orangnya, suaranya sudah terdengar, "Ada masalah besar, ada masalah besar." Qiao Yanxin berlari masuk dengan tergesa-gesa, diikuti oleh 2 teman sekamar Li Xia yang juga berlari masuk dengan terburu-buru. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. "Ada apa sih, sampai kalian panik begitu?" Li Xia bersandar di kursi sambil santai makan keripik kentang. "Xia, jangan bicara dulu. Aku tanya, tadi pagi kamu pergi ke lapangan latihan taruna baru, kan?" Tanya Qiao Yanxin sambil minum air terengah-engah. "Ya, pergi. Kenapa? Ada masalah?" Li Xia mengangguk tanpa berpikir panjang. Sikap tenangnya membuat Qiao Yanxin dan kedua teman sekamarnya yang lain frustrasi. Suanting menambahkan dengan cemas, "Kalau begitu, yang tadi bernyanyi bersama adik taruna di lapangan juga kamu?" Di bawah tatapan ketiga orang itu, Li Xia mengangguk sambil menghela napas. Mendengar itu, wajah Qiao Yanxin langsung bersemangat, lalu bertanya dengan antusias, "Ya ampun, berarti postingan di forum sekolah itu benar semua? Kamu benar-benar memberi adik taruna teh susu dan bernyanyi bersama?" "Li Xia itu siapa?" "Dia adalah Dewi Bunga tercantik di Universitas Modu sejak masuk. Sejak awal kuliah, sudah tak terhitung berapa banyak pria yang berusaha keras mengejarnya. Perlu diketahui, di antaranya ada banyak anak orang kaya, anak pejabat, mahasiswa tampan, dan lain-lain. Bisa dikatakan tanpa melebih-lebihkan, orang-orang yang mengejarnya bisa berbaris dari Modu sampai Prancis. Yang paling mengejutkan adalah, Li Xia sama sekali tidak memedulikan begitu banyak orang yang mengejarnya.
Hal ini membuatnya dijuluki Dewi Bunga yang Dingin. Lalu hasilnya? Hari ini, Dewi Bunga yang Dingin seperti itu ternyata dengan sukarela memberikan teh susu kepada seorang adik taruna dan bernyanyi bersama. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku tidak menyangka, Dewi Bunga Kitali juga akan membuahkan hasil pada akhirnya, dengan sukarela memberikan teh susu kepada seorang pria. Cepat katakan, apa hubunganmu dengan adik taruna itu? Salah satu teman lainnya tidak tahan untuk bertanya. Ya, Xia, cepat katakan, apa hubunganmu dengan adik taruna itu? Masa kalian berdua sudah lama berselingkuh? Suanting bertanya dengan cemas. Yao Yanxin, cepat katakan. Xia, adik pria itu bagaimana penampilannya? Ganteng tidak? Xia, cepat tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Saat ini, ketiga teman sekamar Li Xia mengerumuninya seperti serigala lapar. 6 pasang mata membelalak lebar, menatapnya lekat-lekat. Wajah masing-masing dipenuhi rasa ingin tahu yang kuat. Li Xia merasa sedikit malu karena ditatap oleh ketiga orang itu. Bagaimanapun, dia sengaja memakai topi saat keluar rumah agar tidak mencolok, tapi ternyata tetap dikenali. Apalagi berita ini sudah menyebar begitu cepat di forum sekolah. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Melihat ekspresi ketiga teman sekamarnya yang sangat ingin tahu, Li Xia tidak bisa menahan diri untuk memutar bola matanya. Aku hanya memberi adikku yang bau itu secangkir teh susu dan bernyanyi bersamanya. Kenapa kalian begitu terkejut? Setelah berpikir sejenak, Li Xia perlahan berkata, kalian jangan menebak-nebak lagi. Apapun yang kalian tanyakan, aku tidak akan memberitahu kalian. Mendengar ini, ketiga teman sekamarnya langsung merasa kesal. Mereka saling pandang dan tersenyum licik. Hehehe, kalau begitu Xia, jangan salahkan kami ya. Kalian mau melakukan apa? Li Xia merasakan firasat buruk saat melihat senyum licik ketiga orang itu. Kakak-kakakku, serang. Xia, lihat aku mengepungmu. Sedetik kemudian, suara tawa dan canda para gadis terdengar dari kamar. Di sisi lain, di kamar pria. Jiang Bai baru saja selesai mandi ketika mendengar Lin Zixuan berteriak, "Astaga! Ada apa?" tanya Liu Yu, si pria sok keren. Lin Zixuan berbalik menghadap Jiang Bai yang sedang mengeringkan rambutnya. Dasar kau anak nakal. Kami menganggapmu teman, tapi kamu malah diam-diam berhubungan dengan Dewi Bunga. Mendengar ini, Liu Yu dan Wang Hu juga mendekat, menatap Lin Zixuan dan Jiang Bai dengan bingung. Jiang Bai memandang Lin Zixuan dengan bingung. Hei, si pria sok keren, kenapa kamu bertingkah aneh? Kapan aku diam-diam berhubungan dengan Dewi Bunga? Pura-pura saja. Pura-pura saja. Aku bilang, kenapa gadis itu terlihat begitu familiar hari ini? Ternyata dia Dewi Bunga Dingin dari angkatan 3 di kampus kita. Mendengar ini, mereka semua langsung mengerti segalanya. Dengan begitu, Jiang Bai juga tahu siapa yang dimaksud, jadi dia cemberut dan menjelaskan. Bukan, kakak-kakakku, bukankah aku sudah jelaskan kepada kalian? Dia benar-benar sahabat kakakku. Mengenai apakah dia Dewi Bunga? Aku benar-benar tidak tahu. Lin Zixuan menatap Jiang Bai dengan tatapan ragu. Kakak laki-laki yang baik, lebih murni dari emas asli. Hehe. Lin Zixuan melihat ekspresi Jiang Bai, dia tidak terlihat seperti berbohong, jadi dia tertawa kecil. Lalu dia pergi menonton siaran langsung wanita cantik. Liu Yujian dan Jiang Bai keluar dan mendekat. Kak Bai, aku baru saja menyadari sesuatu. Apa itu? Tanya Jiang Bai penasaran. Aku pikir teman baik kakakmu. Sepertinya menyukaimu. Apa kau menyadarinya? Begitu mendengar ini, Jiang Bai tertegun. Si Yaji menyukainya? Bagaimana mungkin? Liu Yu melanjutkan. Kalau tidak, mengapa seseorang yang baik-baik saja, karena lelucon, di tengah keramaian di lapangan? Membawakanmu teh susu? Apa untungnya baginya melakukan itu? Jadi aku berani menebak. Teman baik kakakmu pasti menyukaimu. Mendengar itu, Jiang Bai melirik Liu Yu dan tertawa. Sudahlah, jangan menebak-nebak. Teman baik kakakku menyukaiku? Itu tidak mungkin. Baiklah, cepat mandi dan tidur. Melihat Jiang Bai tidak percaya, Liu Yu kehilangan minat untuk menggodanya dan kembali ke tempat tidur. Malam hari, Jiang Bai berbaring di tempat tidur, berguling-guling, tidak bisa tidur. Setiap kali dia menutup mata, sosok Li Xia muncul di benaknya. Ada apa? Mengapa aku memikirkan Xia Jia? Mungkin karena terlalu lelah hari ini. Tapi memikirkan Li Xia membuat Jiang Bai merasa sedikit bersalah. Dia benar-benar bajingan. Dia melakukan hal seperti itu pada teman baik kakaknya sendiri. Memikirkan hal ini, Jiang Bai merasakan firasat buruk. Malam itu dia sepertinya tidak memakai kondom. Xia Jia tidak hamil, kan? Jika dia benar-benar hamil dalam satu kali percobaan. Kalau begitu dia akan tamat. Semakin Jiang Bai memikirkannya, semakin dia merasa takut. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia tertidur pulas. Bab 9. Benarkah begitu? Xiao Bai sangat patuh. Setelah 15 hari 15 malam pelatihan intensif yang melelahkan, kehidupan kamp pelatihan yang menyiksa akhirnya berakhir. Selama 15 hari kamp pelatihan, Jiang Bai tidak hanya harus menahan panas terik matahari,
tetapi juga harus menghadapi rasa malu setiap kali Li Xia datang ke lapangan untuk membawakannya teh susu. Akibatnya, selama beberapa hari terakhir ini, semua orang di kamp pelatihan sudah terbiasa dengan hal ini. Mereka tidak lagi terkejut. Mahasiswa pria di kamar 606, 4 sosok Jiang Bai yang kelelahan. Seolah-olah jiwa mereka telah terkuras, mereka berjalan menuju tempat tidur. Jiang Bai dan teman sekamarnya akhirnya benar-benar merasakan apa artinya istirahat setelah bekerja keras. Setiap otot di tubuh mereka tidak lagi tegang. Pikiran mereka perlahan-lahan terlepas dari keadaan tegang. Mereka berbaring di tempat tidur masing-masing, menikmati ketenangan dan kenyamanan yang langka ini, dengan ekspresi puas dan santai di wajah mereka. Selama kamp pelatihan, wajah Jiang Bai yang awalnya pucat juga menjadi lebih gelap. Saat ini, dia tampak seperti telah melalui badai, sedikit lelah dan kurus, tetapi matanya memancarkan keteguhan dan keberanian. 3 orang lainnya juga begitu, kulit mereka menjadi lebih gelap. Liu Yu berguling bangun dan berkata, "Saudara-saudara, besok kita akan mulai kuliah secara resmi. Malam ini kita keluar makan bersama. Bagaimana?" Keempatnya setuju. Jadi, pesta makan kedua kamar 606 resmi dimulai. Liu Yu, karena kamu yang mengusulkan pesta makan, mengapa kamu tidak memutuskan restoran mana yang akan kita tuju? Lin Zixuan meletakkan tangan di bahu Liu Yu dan berkata, "Aku saja, bukankah kamu orang asli Modu? Apa kamu tidak punya rekomendasi untuk kami?" "Tentu saja, kamu datang ke orang yang tepat untuk bertanya. Tapi utamanya tergantung pada apa yang ingin dimakan oleh beberapa orang." Lin Zixuan memandang semua orang dan bertanya. Mendengar ini, beberapa orang berdiskusi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk makan makanan lokal Modu. Bagaimanapun, selain Lin Zixuan, 3 orang lainnya berasal dari luar kota. Mengenai Modu, mereka tidak familiar dan tentu saja belum pernah mencicipi makanan khas setempat. Kalau begitu sudah diputuskan dengan senang hati. "Saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak kalian ke restoran populer yang menjadi tempat check-in di media sosial." Dengar-dengar tempat itu penuh dengan wanita cantik. Lin Zixuan berkata dengan nada menggoda, lalu mengedipkan mata dengan jahil kepada 3 orang lainnya. "Hehehe, benar-benar pantas disebut sahabat baik. Pilihan tempat ini sungguh tepat. Ini adalah berkah bagi kita para lajang." Liu Yu mengerti maksudnya dan segera mengacungkan jempol kepada Lin Zixuan sebagai tanda penghargaan. "Dan dengar, setelah kamu mengatakan itu, aku benar-benar tidak sabar. Mungkin aku bisa bertemu dengan seorang gadis cantik dari kampung halaman timur laut." Wang Hu, yang selalu jujur dan sederhana, juga tidak bisa menahan kegembiraannya dan bercanda sebagai tanggapan. Segera setelah itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak, tawa mereka bergema di udara. Tanpa menunda, mereka berkemas sebentar dan naik taksi ke restoran populer yang disebutkan Lin Zixuan. Ding! Ponsel Jiang Bai, yang duduk di kursi depan taksi, berbunyi. "Ksatria wanita cantik, Xiao Bai Bai, keluar, kakakmu akan mentraktirmu makan besar." Jiang Bai melihat pesan itu, detak jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa bingung. Ding dong! Segera setelah itu, pesan dari Li Xia datang lagi. "Ksatria wanita cantik, Xiao Bai Bai, kenapa kamu tidak bicara?" Jiang Bai menarik napas dalam-dalam dan membalas, "Lupakan saja, Kakak Xia, aku sudah membuat janji dengan teman sekamarku." "Ksatria wanita cantik begitu lalu apakah kamu keberatan denganku?" Jiang Bai melihat pesan itu dan matanya membelalak. Kakak Xia begitu tidak tahu malu. Kenapa dia tidak pernah menyadari betapa tebal muka kakak Xia sebelumnya? Jiang Bai tidak tahu bagaimana membalas untuk sementara waktu, jadi dia meletakkan ponselnya. Jiang Bai dan teman-temannya akhirnya tiba di restoran populer yang sangat dinanti-nantikan. Restoran ini terletak di daerah yang ramai di pusat kota, dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi dan lalu lintas yang ramai. Dari kejauhan, papan nama restoran tampak sangat mencolok. Gaya desain yang unik menarik perhatian pejalan kaki. Memasuki restoran, ruang yang luas dan terang membuat orang merasa nyaman. Dekorasi interiornya minimalis namun modis, dengan lukisan-lukisan seni tergantung di dinding. Pencahayaan yang lembut menciptakan suasana yang hangat. Meja-meja tertata rapi, dan para pelayan menyambut tamu dengan hangat dan mengarahkan mereka ke tempat duduk. Jiang Bai dan yang lainnya ditempatkan di dekat jendela, tempat mereka bisa menikmati pemandangan kota yang indah. Setelah duduk, mereka dengan hati-hati mempelajari menu, yang dipenuhi dengan hidangan lezat dan menggugah selera yang membuat air liur menetes. Tiba-tiba, suara dering yang merdu terdengar. Ternyata itu adalah panggilan video dari Li Xia. Jiang Bai melihat ketiga orang yang sedang memesan makanan, lalu buru-buru berdiri. Dia bergegas keluar restoran untuk menjawab telepon. "Xiao Bai Bai, kenapa kamu lama sekali mengangkat panggilan videonya?" "Kakak," wajah cantik segera muncul di layar. Sambil menatapnya dengan penuh kemenangan. "Tidak, Kakak Xia. Aku tadi sibuk dan tidak melihatnya," jawab Jiang Bai dengan sedikit gugup. "HMPH, adik laki-laki jahat, kamu sedikit tidak jujur," kata Li Xia sambil tersenyum licik, kilatan akal melintas di matanya. "Xiao Bai Bai, cepat kirimkan lokasi restoranmu ke kakak. Perut kakak sudah keroncongan karena lapar." Sambil berbicara, dia sengaja mengelus perut kecilnya yang rata. Mendengar ini, Jiang Bai terdiam.
Dia diam-diam merenungkan apakah akan memberitahu Li Xia tentang keberadaan mereka saat ini. Li Xia sepertinya merasakan kekhawatiran Jiang Bai. Sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan senyuman menawan. Apa? Apa kamu tidak mau? Atau ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari kakak? Mendengar ini, Jiang Bai terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk berbicara. Baiklah. Itu dia, Xiao Bai Bai yang penurut. Li Xia tertawa senang. Dan dia mencium kamera ponsel dengan lembut. Jiang Bai mengakhiri panggilan video dan mengirimkan lokasinya ke Li Xia. Li Xia tersenyum ketika menerima lokasi itu dan bangkit. Dia buru-buru berkemas. Begitu Jiang Bai kembali ke restoran, dia melihat Lin Zixuan dan kedua temannya menatapnya dengan bingung. Saudara Bai. Telepon siapa? Lin Zixuan bertanya dengan ragu. Jiang Bai memberitahukan kepada ketiga temannya bahwa Li Xia akan datang. Mendengar ini, Liu Yu berkata, kalau begitu, Saudara Bai, bagaimana kalau kita bungkus saja dan makan di rumah? Biar kamu dan Li Xiaohua punya waktu berdua. Bagaimanapun, aku tidak ingin makan makanan anjing. Mendengar ini, Jiang Bai memutar matanya. Kalian bicara apa sih? Aku tidak ada apa-apa dengannya. Oke, aku tahu, dia kan sahabat kakakmu? Lin Zixuan tertawa jahat, Jiang Bai mengabaikan godaan mereka. Saat itu, dua wanita muda berbaju mini berjalan melewati mereka. Lin Zixuan langsung berbinar, menyenggol Liu Yu. Liu Yu tanpa sadar berkata, astaga, cantik sekali. Benar-benar seksi. Setelah itu, Lin Zixuan dan Liu Yu serta Wang Hu terus mengintip wanita-wanita berdandan anggun di dalam restoran. Melihat pemandangan ini, Jiang Bai benar-benar tidak bisa berkata-kata. Memalukan sekali. Tak lama kemudian, seolah waktu terhenti, tatapan semua orang secara serempak tertuju ke satu arah, pintu masuk restoran. Sesosok bayangan berjalan anggun ke arah sana, begitu memesona, gerakannya ringan. Bagaikan sinar matahari pertama di pagi hari, menembus kabut dan menyinari bumi. Begitu lembut dan hangat, atau bagai cahaya bulan yang suci dan tak ternoda di tengah malam, membawa sedikit misteri dan ketenangan ke seluruh dunia. Wajahnya begitu cantik hingga membuat sesak napas, kulit seputih salju yang rapuh, di bawah alis seperti daun willow yang melengkung. Terdapat sepasang mata yang berkilau seperti permata, cerah dan cemerlang. Bulu mata panjang bergetar lembut, seperti pesona yang terpancar saat sayap kupu-kupu mengepak ringan. Di bawah hidung yang mancung, bibirnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang nyaris tak terlihat, membuat hati berdebar. Rambutnya tergerai bagai air terjun di bahunya, berayun tertiup angin dan menebarkan aroma lembut. Ia mengenakan gaun putih bersih, roknya bergoyang seiring langkahnya, bagai bunga teratai yang mekar, murni dan anggun. Seluruh sosoknya memancarkan aura unik, perpaduan kepolosan dan kelincahan seorang gadis muda dengan keanggunan dan kematangan wanita dewasa. Sosok yang begitu menakjubkan ini tiba-tiba muncul di depan semua orang tanpa peringatan, seketika menjadi pusat perhatian. Babak ke-10, sini, adikku sayang, buka mulutmu. Kakak akan memberimu daging. Li Xia melihat Jiang Bai yang duduk di dekat jendela dari kejauhan, tersenyum kecil, dan berjalan ke arah Jiang Bai. Li Xia melirik dan melihat hanya Jiang Bai sendirian. Ada apa? Adikku bilang dia makan bersama teman sekamarnya? Adikku sayang. Kakak datang. Li Xia mengedipkan matanya yang indah, lalu duduk di sebelah Jiang Bai. Jiang Bai melihat Li Xia yang berdandan berlebihan dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Kak Xia cantik sekali. Seolah bidadari turun dari langit. Li Xia merasa senang dalam hati melihat Jiang Bai terpikat olehnya. Tidak sia-sia ia berdandan dengan hati-hati. Namun, Jiang Bai segera sadar dan berkata dengan tenang. Kak Xia, kakak sudah datang. Ada lagi yang ingin kakak makan? Mendengar ini, Li Xia menarik matanya yang terus memandangi Jiang Bai, lalu sedikit melengkungkan bibirnya. Selama adikku sayang yang memilih, kakak akan suka memakannya. Begitu ia berkata begitu, Jiang Bai yang baru saja minum air hampir menyemburkannya. Kak Xia. Kenapa kakak tidak mengikuti alur? Kenapa kakak selalu menggodaku secara sengaja atau tidak sengaja? Li Xia melihat ekspresi bingung Jiang Bai. Dan tidak bisa menahan tawa kecil. Baiklah, adik kecil, kakak tidak akan menggodamu lagi. Kakak bisa makan apa saja. Oh iya, bukankah adikku bilang sedang makan bersama teman-teman sekamarnya? Kenapa kakak tidak melihat mereka? Li Xia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Wen Yan, Jiang Bai tidak bisa mengatakan bahwa mereka mengemas makanan untuk dimakan di rumah agar tidak makan makanan anjing, kan? Pei Pei, apa itu, makanan anjing? Saya dan Xia Jie tidak bersalah. Oh, mereka pergi dulu karena ada urusan. Mendengar perkataan Jiang Bai, Li Xia mengangguk, diam-diam mencibir. Hehehe, bagus sekali. Sekarang hanya ada aku dan adik bau ini. Memikirkannya saja sudah membuatku bahagia. Ayo, Xiao Bai Bai, buka mulutmu. Kakak akan memberimu daging. Li Xia berkata dengan senyum penuh kasih di wajahnya, sambil menggunakan sumpit untuk mengambil sepotong daging babi kecap yang menggugah selera. Aromanya memenuhi udara, dan dia dengan hati-hati menyuapkannya ke mulut Jiang Bai.
Mendengar ini, Jiang Bai. Tubuhnya sedikit gemetar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia berkedip dengan kuat. Dia meragukan apakah dia mengalami halusinasi. Xia Jie, Anda terkenal di sekolah kami sebagai dewi yang dingin dan sulit didekati. Bagaimana Anda bisa begitu tidak serius? Jiang Bai menatap senyum di depannya tanpa berkedip. Li Xia yang tersenyum cerah, berpikir dalam hati, apakah Xia Ji minum obat yang salah hari ini? Ataukah saya sedang bermimpi? Tidak, pasti ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Menghadapi perubahan mendadak seperti itu, Jiang Bai merasa bingung dan bingung. Pada saat ini, Jiang Bai melihat lengan baju Li Xia sedikit terangkat, dan ekspresi manja muncul di matanya. Dia berkata dengan lembut, Xiao Bai Bai, jika kamu tidak makan lagi, kakak akan benar-benar marah. Dalam suara yang lembut dan manis itu, ada sedikit nada manja yang meluluhkan hati. Saat memasuki telinga Jiang Bai, rasanya seperti sengatan listrik yang melintasi tubuhnya, menyebabkan jantungnya berdetak tak terkendali. Jiang Bai ragu sejenak, matanya tertuju pada makanan di tangannya, lalu dia mendongak menatap Li Xia. Akhirnya, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulutnya. Ngomong-ngomong, gigitan ini ternyata sangat lezat. Rasa yang luar biasa ini membuat Jiang Bai terkejut dan senang. Hehehe, Xiao Bai Bai, kamu sangat baik. Li Xia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan. Dia mengelus kepalanya dengan lembut. Adik Bao, kakak memberimu daging sendiri. Apakah kamu tidak akan memberi kakak makan juga? Sudut bibir Li Xia sedikit melengkung, memperlihatkan senyum tipis yang menggoda. Matanya memancarkan sedikit godaan. Dia memiringkan kepalanya sedikit untuk menatap orang di depannya, matanya penuh harapan dan isyarat, seolah berkata, cepat beri kakak satu gigitan. Kata-kata ini seperti kilat yang menyambar Jiang Bai. Membuatnya seketika tersipu dan jantungnya berdebar kencang. Menghadapi permintaan yang begitu terus terang, Jiang Bai sejenak merasa sedikit bingung. Namun, setelah keraguan singkat, Jiang Bai akhirnya merespons dengan berani. Dia menarik napas dalam-dalam, menstabilkan emosinya, lalu dengan hati-hati mengambil sumpit dan mengambil sepotong daging ikan. Mengambil sumpit, mengambil sepotong daging ikan, dengan hati-hati membuang durinya, lalu menyuapkannya ke mulut Li Xia. Melihat ini, wajah Li Xia menunjukkan senyum manis. Dia membuka mulut kecilnya seperti buah persik dan menggigit sepotong daging ikan. Enak. Li Xia mengangguk puas, matanya berbinar bahagia. Saat ini, pasangan di sekitar yang sedang makan melihat pemandangan ini dan semuanya menatap dengan iri. Jiang Bai langsung merasa sedikit malu. Dia menunduk dan mempercepat makannya. Li Xia menatap Jiang Bai dengan tenang, hatinya dipenuhi rasa manis. Pada saat ini, sepasang kekasih di samping melihat pemandangan ini, gadis itu cemberut dan mendengus jijik. Lihatlah pacar orang lain, lihatlah dirimu, apakah kamu tidak tahu cara memberi makan nenekmu? Mendengar ini, pria itu langsung merasa canggung. Melihat tatapan ganas, macan betina, di sampingnya, dia dengan enggan mengambil makanan dan menyuapkannya ke mulut gadis itu. Ini tidak buruk kan? Ingatlah untuk melakukan ini di masa depan. Oke? Kata gadis itu dengan puas. Jiang Bai, di bawah suapan, satu gigitan aku, satu gigitan kamu, dari Li Xia. Akhirnya mengakhiri makan malam yang canggung ini. Setelah membayar, keduanya keluar dari restoran. Kedua orang yang meninggalkan restoran berjalan berdampingan di jalan. Li Xia menyadari bahwa Jiang Bai belum menyusul setelah sekian lama, jadi dia perlahan-lahan melambat sampai dia berhenti. Jiang Bai yang tegap juga berhenti. Bertanya-tanya, ada apa dengan Mbak Xia? Mendengar itu, Li Xia sedikit berbalik, menatap Jiang Bai. Mau tak mau ia mengangkat alisnya sedikit. Xiao Bai, apakah kakak menakutkan sekali? Mendengar ini, Jiang Bai bingung, dia tidak melakukan apa-apa. Ada apa dengan Mbak Xia lagi? Tidak ada. Jiang Bai menggaruk kepalanya, kenapa kamu berdiri begitu jauh dariku? Apa kakak takut memakanmu? Li Xia tidak bisa menahan diri untuk cemberut dan tertawa. Mendengar ini, Jiang Bai sedikit terkejut. Sebelum dia bisa berbicara, Li Xia mendekatinya dan sedikit melengkungkan bibirnya. Berjalanlah bersama kakak, jangan berdiri terlalu jauh dari kakak. Jiang Bai mengangguk tanpa sadar. Setelah itu, mereka berdua melangkah, perlahan berjalan menuju sekolah. Sesekali, tangan mereka bersentuhan. Seluruh Jiang Bai merasa sangat kacau. Li Xia meliriknya dari sudut matanya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Ketika mereka berdua kembali ke sekolah, hari sudah gelap. Sepanjang jalan, Jiang Bai dengan hati yang gelisah akhirnya mengantar Li Xia ke bawah gedung asrama putri. Mbak Xia, kita sudah sampai. Cepat naik. Begitu Jiang Bai selesai berbicara, dia langsung berlari pergi. Dia tidak ingin berlama-lama dengan Li Xia sedetik pun, karena takut dia akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Li Xia memandangi Jiang Bai yang melarikan diri dengan geli, dan tersenyum nakal, dasar adik nakal. Hari ini kakak sangat senang. Di tengah kejadian itu, Li Xia menatap punggung Jiang Bai. Bergumam pada dirinya sendiri, ketika punggung Jiang Bai benar-benar menghilang di mata Li Xia. Baru kemudian dia berbalik dan berjalan menuju asrama.
Bab 11, Dosa Besar. Li Xia baru saja kembali ke kamar asrama, ketiga teman sekamarnya langsung mengerumuninya, dengan senyum lebar. Yo, Nona Li kita akhirnya kembali. Cepat katakan, berdandan begitu cantik hari ini, bukankah kamu pergi kencan dengan adik junior? Suanting bertanya lebih dulu. Omong kosong apa ini? Aku hanya pergi jalan-jalan sendiri. Li Xia menggelengkan kepalanya, matanya sedikit mengelak. Bohong, terus berbohong saja. Kami melihatnya dari lantai atas, kamu masih ingin menipu kami? Suanting mengeluarkan foto yang baru saja diambilnya dari jendela, yang menunjukkan Jiang Bai mengantar Li Xia pulang, dan memberikannya kepada Li Xia. Bukti kuat tak terbantahkan. Xia, kamu masih punya alasan untuk membela diri? Melihat kebohongannya terbongkar, Li Xia akhirnya mengaku dengan terus terang. Benar. Gadis ini pergi makan dengan adik junior. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Yao Yanxin menyilangkan tangan di pinggangnya. Dengan marah berkata, dasar Xia busuk, berani diam-diam berkencan dengan adik junior di belakang kami. Lihatlah betapa hebohnya kalian. Aku hanya pergi makan dengan Xiao Bai, apakah perlu? Hehehe. Nona Li, jangan basa-basi. Bagaimana perkembangan kalian berdua? Apakah kalian sudah berciuman? Meng Jiao tiba-tiba mendekat dan berkata, Ya. Xia, ceritakan pada kami, bagaimana rasanya berciuman? Yao Yanxin juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia, kamu pulang selarut ini. Katakan padaku, apa kamu tadi melakukan hal buruk dengan adik kelas? Hehe. Menghadapi pertanyaan menggoda dari beberapa teman sekamarnya, Li Xia sedikit kewalahan. Wajahnya memerah padam. Bagaimana mungkin? Aku terlihat seperti orang yang bisa melakukan hal seperti itu? Li Xia buru-buru membuka mulut untuk menjelaskan. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga teman sekamarnya secara mengejutkan mengangguk serempak. Mata mereka saling pandang. Seolah-olah berkata, kamu memang orang seperti itu, Li Xia. Aku tidak akan bicara dengan kalian lagi. Aku agak lelah, aku pergi mandi dulu. Li Xia mencari alasan asal saja, lalu dengan panik mendorong mereka dan dengan cemas berlari ke kamar mandi di dalam kamar mandi. Li Xia takut jika tinggal lebih lama lagi, dia akan tidak tahan. Dan menceritakan soal tidur bersamanya dan Jiang Bai. Jika itu terjadi, bukankah dia akan sangat malu? Kakak sudah memberi isyarat begitu jelas. Mengapa kamu tidak peka? Lagi pula, kakak bahkan sudah memberikan yang pertama untukmu. Setelah berhari-hari berlalu, mengapa kamu seperti orang bodoh tanpa reaksi? Li Xia membuka shower sambil melepaskan pakaiannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Jiang Bai juga kembali ke asrama. Begitu dia membuka pintu, ketiga sobatnya menatapnya dengan seringai penuh arti. Lin Zixuan tersenyum tipis dan memulai dengan nada bertanya. Hehe, Kak Bai, bagaimana? Kencan dengan Li Xiaohua menyenangkan, kan? Pergi sana, kami hanya makan malam biasa. Jiang Bai menjawab dengan kesal. Lin Zixuan cemberut, mengangkat bahu, dan bersandar di kursi sambil terus menonton siaran langsung wanita cantik. Dua orang lainnya tersenyum melihat ini, tidak berkata apa-apa. Larut malam, Li Xia tertidur dengan mata terpejam, tidak tahu apa yang dia mimpikan. Senyum di bibirnya tidak berhenti. Dia terus bergumam pelan, Xiao Bai, kakak sangat menyukaimu. Pagi. Li Xia sedang mencuci muka di kamar mandi. Kebetulan Kiao Yanxing keluar dari kamar mandi dan berkata, Xia, kamu tidak tidur nyenyak semalam. Apa kamu bermimpi buruk? Ya, aku bermimpi. Tapi bukan, mimpi. Li Xia menjawab dengan tidak jelas sambil menyikat giginya. Oh, Yao Yanxin tidak banyak bertanya, menguap, dan kembali ke tempat tidur untuk tidur. Li Xia melihat dirinya di cermin dan tidak bisa menahan diri untuk mengingat mimpi tadi malam. Sambil berpikir, wajahnya yang kecil merona. Tadi malam Li Xia bermimpi Jiang Bai melamarnya di hadapan kerabat dan teman-teman. Lalu mereka memasuki balai pernikahan bersama, serta adegan-adegan tak terlukiskan yang tak terbayangkan bersama. Hehe. Andai mimpi itu jadi kenyataan. Semangat, berusahalah untuk menaklukkan si jangkung bau itu secepatnya. Li Xia datang ke kursi. Dia mengambil ponselnya dan melihat waktu. Tepat jam 10, sebentar lagi si adik bau akan selesai kelas. Jadi, dia mengambil sekantong besar camilan dari lemari. Semua yang dibelinya adalah makanan kesukaan Jiang Bai. Jangan tanya bagaimana dia tahu. Tanya saja, sahabatnya Jiang Wanqing yang memberitahunya. Meng Jiao, yang hendak keluar. Melihat Li Xia mengeluarkan sekantong besar camilan, matanya berbinar. Hehe, Xia, kapan kamu membeli begitu banyak makanan enak? Aku baru saja akan pergi ke kantin untuk makan. Cepat beri aku sedikit, biarkan aku mencicipinya sedikit, kata Meng Jiao. Dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya seperti biasa, tetapi Li Xia langsung menyembunyikannya di belakang. Tidak boleh. Camilan ini bukan untukmu. Jika kamu mau makan, pergi beli lagi nanti. Tapi jangan harap bisa mendapatkan sekantong camilan ini. Li Xia memeluk erat kantong camilan itu dengan kedua tangan kecilnya, dalam sikap protektif terhadap makanannya, membuat Meng Jiao terdiam, melihat tindakan Li Xia yang tidak biasa ini.
Meng Jiao Jiao merasa sedikit terkejut. Meng Jiao Jiao segera bereaksi, berpura-pura menebak, biarkan aku menebak. Kantong camilan ini untuk siapa? Apakah untuk junior? Sebelum, nama. Selesai berbicara, dia disela oleh Li Xia. Diam, jangan bicara. Sebelum Meng Jiao Jiao bisa berbicara, Li Xia memeluk boneka bebeknya dan lari. Takut tertangkap oleh Meng Jiao Jiao jika selangkah terlambat. Meng Jiao Jiao menatap Li Xia yang berlari dengan boneka bebeknya, mau tak mau sedikit terkejut. Bukankah boneka bebek ini untuk junior? Kenapa harus seperti itu? Mengapa tidak boleh dikatakan? Saat ini, di ruang kelas manajemen keuangan tahun pertama, Jiang Bai sedang mendengarkan guru dengan serius. Tak lama kemudian, bel istirahat berbunyi. Sebelum bel selesai berbunyi, Li Xia tiba-tiba muncul di pintu kelas. Begitu Dewi Bunga dinginan cantik dari tahun ketiga muncul, para siswa di kelas langsung heboh. Sejak Li Xia pertama kali memberinya teh susu di lapangan olahraga. Dan videonya diretas dan diposting di forum sekolah, semua mahasiswa baru tahu identitas Li Xia sebagai Dewi Bunga dinginan cantik dari tahun ketiga. Ya Tuhan! Ini kan Dewi Bunga dinginan cantik dari tahun ketiga kita? Mengapa dia datang ke kelas kita? Cantik sekali. Benar-benar idaman para pria, Dewi Bunga dinginan cantik. Jika aku bisa berbicara sepatah kata pun dengan Li Xia, aku rela hidup 10 tahun lebih singkat. Bukan kawan, kau hanya bermimpi. Jangan memukulku, bro. Dengan penampilanmu yang seperti babi, lebih baik kau tidur saja. Karena baru saja selesai kelas, semua orang tidak pergi saat melihat Li Xia. Mereka berbisik-bisik, semua ingin tahu siapa yang dia cari. Mata para pria di sekitarnya menatap lurus ke arah Li Xia, seolah air liur akan menetes. Seandainya mereka tidak mendengar rumor tentang Li Xia, mereka pasti sudah meminta nomor kontaknya sekarang. Bagaimanapun, Universitas Modu begitu besar, kemungkinan bertemu Dewi Bunga sangat kecil. Suara besar di pintu kelas itu tentu saja menarik perhatian Jiang Bai dan yang lainnya. Lin Zixuan langsung melihat Li Xia di pintu kelas. Jadi, dia memberitahu Jiang Bai. Saudara Bai, lihat, Li Xia ada di pintu kelas, sepertinya dia mencarimu. Mendengar ini, Jiang Bai mendongak dan melihat bahwa gadis di pintu adalah Li Xia. Dia tahu tanpa perlu menebak bahwa orang itu mencarinya. Jiang Bai ingin mati saat ini. Permisi, bisakah Anda menyingkir? Saya di sini untuk adik kelas Jiang Bai. Setelah mengatakan itu, semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Dewi Bunga dinginan cantik datang untuk Jiang Bai lagi? Apa hubungan mereka? Bukankah dikatakan bahwa Dewi Bunga dinginan cantik tidak menyukai pria? Apakah kamu menyukai pria? Detik berikutnya, tatapan iri dan benci yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Jiang Bai. Jika orang-orang ini meludah bersama, mereka bisa menenggelamkan Jiang Bai. Li Xia melihat Jiang Bai yang berdiri di belakang dan segera mendatangi Jiang Bai. Hehe, Xiao Bai Bai, kakak datang membawakanmu makanan enak. Li Xia berkata sambil menyerahkan sekantong besar camilan kepada Jiang Bai. Dia juga mengedipkan mata dengan nakal padanya. Setelah mengatakan itu, semua orang di sekitar tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Sial, apa yang terjadi? Li Xia memanggil Jiang Bai Xiao Bai Bai. Apakah ini sangat akrab? Memanggil Xiao Bai Bai dan memberikan camilan. Siapakah sebenarnya Jiang Bai ini? Dan apa sebenarnya hubungan dia dengan Li Xia? Siapapun yang tahu tolong jelaskan. Para siswa di tempat itu berbicara tentang apa saja. Banyak orang diam-diam mengeluarkan ponsel mereka dan mengambil gambar mereka berdua. Jiang Bai melihat sekantong besar camilan di depannya. Ternyata Xia Jie datang untuk memberinya camilan. Jiang Bai melihat tatapan semua orang di sekitarnya dan tanpa ragu menerima camilan itu. Dia sama sekali tidak ingin berada di kelas saat ini. Xia Jie, terima kasih. Lebih baik kita pergi dari sini dulu. Li Xia tahu bahwa tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama, jadi dia mengangguk. Keduanya berjalan keluar dari kelas satu persatu di bawah tatapan gosip semua orang. Bab 12, Pesta Malam Mahasiswa Baru. Keduanya berjalan perlahan ke bawah gedung pengajaran. Jiang Bai tiba-tiba berhenti. Matanya berkedip-kedip, seolah sedang memikirkan sesuatu yang penting. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengumpulkan keberanian. Dia berkata dengan ragu-ragu, Xia Jie, bisakah kamu tidak bersikap begitu baik padaku di masa depan? Suaranya sangat pelan seperti gigitan nyamuk. Mendengar ini, Li Xia tiba-tiba terkejut dan wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan, tetapi dia segera kembali tenang. Dia sengaja memasang tampang menyedihkan dan bertanya dengan manja, ada apa? Apa adik tidak suka kakak peduli padamu begini? Atau, kau mulai membenci kakak? Sepasang matanya yang berair menatap Jiang Bai dengan lekat, tak terbantahkan. Jiang Bai gemetar ketakutan. Dia buru-buru menjelaskan dengan tulus, tidak, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Kak Xia, tolong jangan salah paham. Keringat halus muncul di dahinya. Jelas sangat panik. Melihat kepanikan Jiang Bai, dia masih berpura-pura merasa bersalah dan bertanya. Hei, adik nakal, kau pernah berjanji untuk bertanggung jawab pada kakak, kan? Apa janji itu masih berlaku? Setelah berbicara, dia menggigit bibirnya pelan.
Matanya memancarkan sedikit harapan dan rasa malu. Mendengar ini, Jiang Bai membeku. Seolah terkena mantra beku. Tangannya mengepal tanpa sadar. Sejenak, dia tidak tahu harus menjawab apa. Saat ini, hatinya dipenuhi konflik dan kebingungan, benar-benar kehilangan arah. Melihat penampilan Jiang Bai, Li Xia tertawa geli melihat tingkahnya. Dia berkata dengan lembut, "Baiklah, kakak tidak akan menggodamu lagi. Oke, kakak pergi dulu ya." "Oh iya, kakak akan tampil di malam penyambutan mahasiswa baru. Ingat datang nonton malam ini ya." Jiang Bai bergumam setuju secara naluriah. Menatap punggung Li Xia yang menjauh, hati Jiang Bai terasa rumit. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sekitar pukul 1 siang, Jiang Bai sedang terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba Lin Zixuan menendang pintu kamarnya dan berteriak di telinga Jiang Bai. "Kak Bai, cepat bangun, ada berita besar hari ini." Suara yang tiba-tiba itu membuat Jiang Bai yang sedang tertidur terlonjak kaget dan langsung duduk. "Sialan, dasar pria penurut, kau punya masalah apa sih? Membuatku kaget, hehehe." "Ini kan karena terlalu bersemangat." Lin Zixuan terkikik. "Bukan itu. Pria penurut, berita besar apa hari ini? Kenapa kau berteriak seperti itu?" Wang Hu di sampingnya bertanya dengan bingung. Menurut gosip dari beberapa orang, malam ini di acara penyambutan mahasiswa baru, Li Xiaohua akan tampil sendiri di panggung. "Hanya itu, kau tidak mengerti." Dengar-dengar ini pertama kalinya Li Xiaohua ikut tampil di acara penyambutan mahasiswa baru. Biasanya dia tidak tertarik dengan kegiatan seperti ini. Kenapa Li Xiaohua malah tampil di panggung tahun ini? Tidakkah kalian merasa aneh? Setelah berbicara, Lin Zixuan melirik ke arah Jiang Bai. Dia melirik Jiang Bai. Mendengar apa yang dikatakan Lin Zixuan, Jiang Bai teringat perkataan Li Xia tadi pagi. Kak Xia bilang dia akan tampil, dan memintanya untuk datang menonton. Mungkinkah Kak Xia tampil khusus untuknya? Melihat ekspresi tenang Jiang Bai, Lin Zixuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Kak Bai, kenapa kau begitu tenang? Apa kau sudah tahu Li Xiaohua akan tampil?" Sebelum Jiang Bai sempat menjawab, Liu Yu di sampingnya menyela, "Dasar berkacamata. Apa kepalamu ditendang keledai? Dengan hubungan Kak Bai kita dengan Li Xiaohua, bukankah wajar saja dia sudah tahu?" Lin Zixuan tiba-tiba sadar dan menepuk kepalanya. "Astaga, lihat otakku, kenapa bisa lupa hal ini?" "Oh, beberapa orang datang. Kalau ada anjing putih, jangan tanya, pasti akan pergi. Kalian berdua mau pergi? Aku dengar banyak kakak tingkat cantik yang akan tampil di atas panggung." Lin Zixuan menggosok tangannya dengan penuh semangat melihat beberapa orang. Jiang Bai di samping menatap Lin Zixuan dengan datar. "Kenapa kamu begitu yakin aku pasti akan pergi? Wen Yan?" Liu Yu, yang sedang bermain game, berbalik dan berkata dengan tulus, "Sebenarnya, kakak tingkat atau bukan tidak masalah, terutama karena aku suka keramaian." "Hehehe," Wang Hu juga setuju. "Haha, tambahkan aku." Sore hari, Jiang Bai dan rombongannya berbaris menuju pesta mahasiswa baru. Kacamata. "Bukankah ini hanya untuk menonton pesta mahasiswa baru? Mengapa kamu berpakaian begitu mencolok? Untuk siapa?" "Benar. Orang yang tidak tahu akan mengira kamu akan pergi ke pertemuan desa. Pergi, pergi, pergi. Kalian tidak mengerti. Tidak tahukah kamu bahwa manusia mengandalkan pakaian dan kuda mengandalkan pelana?" Jiang Bai sekarang duduk di auditorium dengan ekspresi tak berdaya. Melihat para gadis muda yang berdandan seksi dan menari tarian panas di atas panggung, Lin Zixuan dan dua lainnya di samping. Mereka menatap panggung tanpa berkedip, air liur hampir menetes. Sebaliknya, Jiang Bai tidak tertarik pada hal-hal ini. Aneh, acaranya hampir selesai. Mengapa Kak Xia belum muncul? Lupakan, belum selesai. Mungkin Kak Xia akan menjadi orang terakhir yang tampil. Setelah sketsa selesai, pembawa acara tersenyum. Dia berjalan ke atas panggung dengan langkah anggun. "Saya yakin semua mahasiswa baru angkatan pertama sudah mendengarnya. Malam ini, Dewi Bunga Sekolah yang Dingin, Li Xia, akan tampil di sini. Saya dapat dengan sungguh-sungguh memberitahu Anda bahwa Anda tidak salah dengar. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat datang di kekasih impian tak terhitung banyaknya pria, Li Xia, tampil bersinar." Begitu suara pembawa acara mereda, tepuk tangan gemuruh meledak di antara penonton. Kemudian, pembawa acara perlahan mendorong tirai di belakangnya. Pada saat ini, semua lampu di tempat kejadian tiba-tiba padam. Seluruh tempat menjadi gelap gulita. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang jernih dan berirama terdengar dari atas panggung. Dududu, suara sepatu hak tinggi ini seolah membawa semacam sihir yang tak tertahankan. Menarik perhatian semua orang di tempat kejadian. Orang-orang menahan napas serempak, menunggu kemunculan Dewi Bunga Sekolah yang Dingin, Li Xia. Tidak lama kemudian, suara sepatu hak tinggi yang jernih dan berirama itu perlahan menjauh sampai benar-benar menghilang. Selanjutnya, sesosok bayangan muncul di tengah panggung dan berdiri diam. Pada saat ini, seluruh pesta mahasiswa baru sunyi senyap. Setelah hening sejenak, seberkas cahaya terang menyilaukan. Langsung menyorot panggung inti di atas panggung.
Orang-orang yang terkejut melihatnya, ternyata di bawah cahaya ini. Gadis yang cantik dan luar biasa, seperti peri yang turun ke bumi. Sedang duduk di depan piano seputih salju, dengan elegan dan anggun. Rambut gadis itu yang panjang tertiup angin. Seperti pita yang menari oleh peri. Dia mengenakan gaun panjang seputih salju, gaunnya bergoyang tertiup angin, semakin memperlihatkan keanggunan dan keunikannya. Di wajahnya yang sangat cantik, kulitnya seputih salju, alis dan matanya seperti lukisan. Bibir ceri tanpa pewarna, sudut bibir yang sedikit terangkat, memancarkan senyum tipis. Membuat orang takjub. Astaga, apakah ini manusia? Li Xiaohua ternyata begitu cantik. Penampilannya yang murni dan luar biasa, seolah tak tersentuh oleh debu dunia. Membuat orang takjub. Ternyata memilih Universitas Seni Pertunjukan adalah keputusan yang tepat, kata orang-orang di sekitarnya. Melihat Li Xia di atas panggung, mengenakan gaun putih panjang, mata Jiang Bai sedikit berbinar. Saat ini, Li Xia bagaikan bunga lili putih yang mekar, murni dan elegan, memancarkan pesona yang memikat. Dia mengagumi dengan tenang. Setiap gerakan dan ekspresi Li Xia di atas panggung, gelombang emosi yang tak terlukiskan muncul di hati Jiang Bai. Bab 13. Kak Xia sangat cantik. Bai Ge, istrimu. Istrimu? Lin Zixuan berdiri dengan penuh semangat dan berteriak. Jiang Bai di sampingnya mengerucutkan bibirnya. Kamu gila? Mengapa berbicara omong kosong? Lin Zixuan, yang menyadari kesalahannya, tertawa malu. Hehehe, Bai Ge, maaf, aku terlalu bersemangat dan tidak bisa menahannya. Hehehe, selamat malam semuanya. Li Xia tersenyum, menundukkan kepala sedikit kepada penonton di bawah, lalu matanya menyapu kerumunan penonton. Dia melihat Jiang Bai di belakang tengah dengan sekilas dan tersenyum tipis, lalu menarik pandangannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia meletakkan kedua tangannya dengan lembut di atas tuts piano, seolah merasakan denyut nadi musik. Kemudian, dia berkata, selanjutnya, saya akan memainkan lagu, Air Mata Putri Duyung, untuk kalian semua. Saya harap kalian menyukainya. Suaranya lembut dan merdu, bagaikan suara dari surga, bergema di seluruh tempat acara malam orientasi mahasiswa baru. Perlahan, suara di antara penonton mereda. Dengan nada pertama yang berbunyi, jari-jari Li Xia mulai menari di atas tuts piano. Setiap ketukan seperti tetesan air mata yang jatuh dari mata seorang putri duyung, menciptakan lautan keindahan yang mengalir. Teknik bermainnya mahir dan luwes, menyajikan lagu ini dengan penuh penghayatan. Penonton tenggelam dalam keindahan musik. Terpesona, mereka seolah melihat putri duyung di lautan dalam, dengan hati yang kesepian dan sedih. Menceritakan kerinduan dan kasih sayang yang tak ada habisnya melalui air mata. Beberapa orang di antara penonton kini tak sabar mengeluarkan ponsel mereka. Mereka menyesuaikan sudut pandang, siap untuk mengabadikan momen menakjubkan di depan mereka. Dan sedetik kemudian, video Li Xia bermain piano ini dengan cepat diunggah ke forum sekolah. Hampir seketika, itu meroket ke peringkat teratas daftar popularitas, menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh seluruh siswa dan staf sekolah. Kolom komentar pun menjadi heboh. Semua orang meninggalkan komentar pujian. Wow, Li Xia benar-benar cantik sekali. Dia terlihat seperti peri saat bermain piano. Musiknya sangat indah. Aku merasa seperti akan terbawa arus. Pantas saja dia adalah dewi yang keren dan populer. Benar-benar berbakat. Aku memutuskan. Mulai sekarang, Li Xia adalah satu-satunya idolaku. Seketika, seluruh kampus dipenuhi dengan kekaguman terhadap Li Xia. Dia pun menjadi pusat perhatian. Gadis yang cantik dan berbakat ini telah menaklukkan hati semua orang dengan musiknya. Di antara penonton, hati Jiang Bai terasa seperti benang kusut yang bergolak. Dia benar-benar tidak yakin tentang perasaannya terhadap Li Xia saat ini. Apakah itu hanya rasa bersalah setelah mengalami kejadian yang tak terlukiskan di hotel untuk pertama kalinya? Atau seperti rasa suka di antara sepasang kekasih? Jiang Bai saat ini merasa sangat bingung dan tersesat. Menghadapi pengejaran dan rayuan Li Xia yang hangat selama lebih dari setengah bulan, mengatakan bahwa dia tidak tergerak sama saja dengan menipu diri sendiri. Memikirkan wajah Li Xia yang sangat cantik, Jiang Bai menatap panggung pusat tempat Li Xia bermain piano dengan ekspresi rumit. Kak Xia sangat cantik. Tapi apakah dia pantas untuk Kak Xia? Lin Zixuan dan dua lainnya saling pandang, lalu melihat ke arah Jiang Bai, mereka mengerumuninya dan berbisik. Melihat pemandangan ini, Jiang Bai merasa firasat buruk tiba-tiba muncul. Setelah selesai bermain piano, Li Xia baru saja hendak berdiri dan pergi. Saat itu, Lin Zixuan dan dua lainnya berdiri di antara penonton dan berteriak, Li Xiaohua. Tunggu sebentar. Mata Jiang Bai melebar, menatap tajam ketiga orang di depannya. Wajahnya penuh keterkejutan. Dia benar-benar tercengang melihat pemandangan di depannya, sama sekali tidak tahu apa yang ingin dilakukan ketiga orang ini. Sial, Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk mengutuk pelan, berpikir dalam hati, apa yang diinginkan orang-orang terkutuk ini dengan tiba-tiba berdiri? Saat itu, Lin Zixuan berbalik, menatap langsung ke arah Jiang Bai, matanya berbinar dengan cahaya yang sama. Jantung Jiang Bai menegang, firasat buruk melanda hatinya. Kemudian,
Lin Zixuan berteriak ke tengah panggung. Li Xiaohua, aku memberitahunya bahwa dia ingin bernyanyi duet denganmu. Dia sedikit malu, jadi aku bertanya apakah kamu bersedia. Setelah berbicara, dia tidak lupa untuk memberi isyarat pada Jiang Bai di sebelahnya. Begitu kata-kata ini keluar, Jiang Bai benar-benar tercengang. Brengsek! Lin Zixuan, kamu benar-benar gila. Kapan aku bilang begitu? Penata lampu di tempat itu juga suka menambah kekacauan. Ia mengarahkan lampu sorot seketika ke arah Jiang Bai. Li Xia menatap Jiang Bai yang diterangi lampu sorot di antara penonton. Dia sedikit terkejut. Ternyata, adikku ingin bernyanyi duet denganku. Melihat ekspresi bingung adikku, tidak perlu menebak, pasti teman sekamarnya yang mengerjainya. Li Xia diam-diam mengambil mikrofon dari piano. Kata, bisa, yang singkat membuat semua orang di tempat itu terdiam karena terkejut. Sial, bukankah pria ini yang diberi tes susu oleh Li Xiaohua saat pelatihan militer? Pria ini hebat. Aku ingat dia pernah bernyanyi duet dengan Li Xiaohua saat pelatihan militer sebelumnya. Siapa sebenarnya pria ini? Ya ampun, aku juga. Kenapa Li Xiaohua menyukai orang seperti itu? Penonton berbisik. Su Qianqian, yang duduk di barisan depan, menoleh dan melihat Jiang Bai yang diterangi lampu sorot, menatap Jiang Bai dengan ekspresi rumit. Kabar angin di forum sekolah tentang Jiang Bai dan Li Xia akhir-akhir ini. Dia juga tahu, tetapi dia selalu mengira itu palsu. Dia ingat bahwa ini mungkin pertama kalinya Jiang Bai datang ke acara model, kan? Bagaimana dia bisa terlibat dengan Li Xiaohua, seorang mahasiswa tingkat 3? Kak Bai, kenapa kamu masih melamun? Tidakkah kamu mendengar Li Xiaohua setuju? Cepat naik. Jiang Bai langsung ditarik oleh Lin Zixuan dan dua lainnya. Kemudian, di bawah tatapan mematikan penonton, Jiang Bai dengan enggan naik ke panggung. Jiang Bai berdiri di samping Li Xia, menatap penonton, dan mau tidak mau merasa gugup. Li Xia perlahan mendekatinya, tersenyum sedikit, meletakkan mikrofon, dan berbisik, adikku, kamu terlihat gugup sekali. Tentu saja. Bagaimana mungkin tidak gugup? Ada begitu banyak orang yang menonton. Tidak gugup itu baru tidak normal. Penonton menatap keduanya, merasa cemburu. Apa-apaan ini? Li Xiaohua sedang membisikkan sesuatu pada anak itu. Li Xia menyadari ada yang tidak beres. Dia mengambil mikrofon dan bertanya kepada Jiang Bai, adik junior ini, kamu ingin menyanyikan lagu apa? Beberapa pria di antara penonton mendengar ini. Dan mau tidak mau merasa curiga. Bukankah Li Xia memanggil anak laki-laki ini, Xia Ai Bai, pagi ini? Kenapa sekarang dia malah bermain sandiwara dengan kita? Hei, teman, kamu tidak mengerti ini, kan? Suasana hati gadis kecil itu bukanlah sesuatu yang bisa kita orang biasa pahami. Hei, teman, apa maksudmu? Kemarilah, dengarkan aku menceritakan bab 14, Xia Ai Bai. Apakah aku cantik? Jiang Bai mendengar kata-kata Li Xia, berpikir sejenak, dan tergagap, apapun, terserah kamu. Hehe, adikku terlihat masih gugup. Li Xia tersenyum sedikit, kalau begitu begini, kita akan menyanyikan Liang Shanbo dan Juliet. Lalu aku akan bermain piano sambil bernyanyi. Liang Shanbo dan Juliet. Jiang Bai sedikit terkejut, Kak Xia, kamu yakin kita berdua menyanyikan ini cocok? Lin Zixuan dan dua lainnya di atas panggung. Melihat Jiang Bai tidak berbicara setengah jalan, mereka sangat cemas, berharap bisa buru-buru naik dan menyetujuinya. Jiang Bai terdiam sejenak, lalu mengangguk, baik, terserah kamu. Kak Bai, Li Xiaohua, semangat, aku mendukung kalian. Lin Zixuan dan kedua temannya di kursi penonton berteriak, lalu tepuk tangan meriah terdengar. Di bawah dorongan mereka, semua orang di kursi penonton mulai bertepuk tangan. Li Xia kembali ke piano, menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan, dan kemudian perlahan membuka matanya. Mata indahnya yang dalam menatap lurus ke depan, seolah berkomunikasi dengan seluruh dunia. Kemudian, dia dengan lembut meletakkan tangannya di tuts piano, merasakan sentuhan unik yang dihasilkan saat ujung jarinya bersentuhan dengan tuts. Seiring tarian jari-jarinya, serangkaian nada indah yang merdu mengalir keluar dari tuts seperti aliran air yang berkelok-kelok, menyelimuti seluruh tempat. Dimulai dengan pria bernyanyi terlebih dahulu. Jiang Bai perlahan menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan wajah Li Xia yang cantik tak dapat dihindari muncul di benaknya. Ketika Jiang Bai membuka matanya lagi, dia terlihat jauh lebih santai. Karena ini adalah lagu cinta, tentu harus dinyanyikan dengan penuh perasaan. Jiang Bai berbalik dan menatap Li Xia dengan penuh kasih sayang, lalu perlahan berkata, hatiku ingin menyanyikan lagu untukmu. Liriknya begitu manis. Tetapi aku malu, aku tidak punya keberanian untuk mengatakan aku mencintaimu. Li Xia melihat tatapan penuh kasih sayang Jiang Bai saat ini, tanpa sadar melengkungkan bibirnya dan membuka mulutnya. Mengapa kamu masih diam? Apakah kamu tidak mengerti hatiku? Tidak peduli cara apapun yang kamu gunakan untuk mengekspresikannya, aku akan mengatakan aku bersedia. Keduanya bernyanyi bersama, mata mereka seketika bertemu. Jiang Bai tidak bertahan selama beberapa detik sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya. Wajahnya memerah. Adikku yang menyebalkan ini masih sangat menggemaskan. Setiap orang di antara penonton mendengarkan lagu mereka dengan tenang.
Aku mencintaimu. Kamu adalah Julietku, aku bersedia menjadi Romeo MU. Setiap hari yang bahagia, setiap halaman yang romantis. Aku mencintaimu, kamu adalah Romeoku, aku bersedia menjadi Ju Yingtai MU. Saat tangan Licia yang sedang bermain piano berhenti, nyanyian mereka berdua pun berakhir. Penonton seketika bergemuruh lebih keras dari sebelumnya.